Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasrubul khair illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahir-nur, Bismillahis-surur, wa ayatul kursi alayya tadur kama dara surur ala sayyidina Muhammadin Rasul. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatihi al-khatimi an-nasiri as-sabiqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a da'watahu wa nasara ala sunnatihi wa atba'i ala millati ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang al-bagir hormati segenap para asatidzah, para kiai, para hujjah, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya ketua kita, Ketua Kuliah Subuh Rabu Dr. Andes Haji Ahmadi, lalu lupa juga Ketua DKM Musalla At-Tahiri Haji Matali. Kalau orang Betawi depannya emul itu Matali, Mas Hasan, Matali ini Haji Matali dan beserta jajarannya. Tak lupa juga ada para guru-guru kita, di antaranya ada guru kita Kiai Hasan Fahmi, Kiai Haji Kamaluddin Ali, imam kita Insinyur Hamsid, Haji Syafi'i Sya'abat, Dr. Sa'ad Syafaat Sotor Jaya, Ketua Kuliah Suku Ahad Gabungan Dr. Andes Haji Madani, Haji Madani, dan seluruhnya. Mohon maaf gak disebutin namanya satu persatu, insyaallah akan mengurangi rasa hormat, ta'azim, cinta, mahabbah saya kepada sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, gak berasa kita sudah masuk tanggal 15 Dzulhijjah. Ya, dikit lagi kita masuk bulan Muharram, tahun baru Islam. Maka sudah sepantasnya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, banyak-banyak kita mengevaluasi kita punya ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita hadir di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu kata Imam Ibnu Atha, majalisul ilmi yukaffiruna sab'ina majalisal lahwi. Satu saja majelis ilmu ada di kampung kita bisa menghapuskan 70 majelis lalai. Gara-gara majelis kuliah subuh Rabu nih, yang tadinya pengen diturunin musibah, gara-gara ada 70 majelis yang bikin lalai, dihentikan dan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara majelis. Nah, ini harus kita syukuri ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Karena gak semua orang bisa hadir di majelis ilmu. Dan kita syukuri juga bahwa nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita sampai di bulan Dzulhijjah dalam keadaan sehat, afiat, dan panjang umur. Nabi SAW telah bersabda dalam salah satu hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang kita sering tertipu sama kenikmatan tersebut. Pertama apa? As-sehat, nikmat sehat. Ya, pernah kita sekali-kali bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sholat masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat panjang umur, kasih kaki bisa melangkah.
Sabtu aja Pak, banyak kiai-kiai yang sakit. Kebagusan itu. Ada Kiai Haji Nur Su'aib Munzir, ada Kiai Haji guru kita Marta Awal bin Jamil, ada Kiai Haji Salahuddin, tiga-tiganya bisa. Makanya kita banyak-banyak doain guru-guru kita biar pada panjang umur, sehat badannya, luas rezekinya, bahagia dunia akhir. Kalau guru-guru kita udah meninggal dunia, ya Allah ya Rabbi. Dan kita beruntung bergaul sama orang-orang baik, gak kerugian. Orang yang bergaul sama orang-orang baik, orang-orang saleh, para ulama, para kiai, para habaib, kecipratan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ada seorang ulama mengatakan, man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafa wa mu'ashara al-andali ghayra musharrafi. Alam tara jadal hakira muqabilan lama sara jadal mushaf. Kata ulama, man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafa. Orang kalau bergaul sama orang baik, orang mulia, orang saleh, kecipratan 'asha musharrafa, dia hidup dalam keadaan mulia. Jangankan kita dekat sama Nabi, jangankan kita punya rabithah, ikatan batin kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sama kiai aja nih kita nentengin sendalnya, ya, duduknya samping kiai, kira-kira sembakonya beda apa sama? Orang baru sendal kan? Gimana kitab coba? Mana disopian? Ya. Kenyang ikut guru, kuenya juga beda. Nah, itu gambaran di dunia yang Allah berikan amsilah, contoh. Lalu bagaimana dengan akhirat? Itu baru dekat sama kiai, itu baru dekat dengan habaib. Lalu bagaimana kalau kita dekat dengan Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa mu'asyiral andali ghairu musyarrafi. Kalau kita banyak nongkrong, ngobrol, datang di tempat yang enggak baik, maka kita juga akan kecipratan tidak baiknya. Makanya dalam kalau bahasa anak muda zaman sekarang Pak, cari circle yang positif. Kan? Padahal aki-aki semua nih. Emang kalau dari mah aki-aki dah, ya. Anak muda mah jarang, ya. Banyak kan malam dia main kayak kalong. Ya, majlis anak muda rata-rata malam. Kalau aki-aki subuh. Nah ini Pak, wa mu'adzirul andari dan musyarrafi. Kalau kita banyak bergaul sama orang baik, kecipratan sedikit banyaknya kecipratan. Ada anak muda sering ke masjid, orang baik deh, keluarganya orang baik, nongkrong sama teman-teman yang begajulan. Ternyata teman begajulannya ini narkoba. Keciduk sama polisi yang baik, keciduk gak? Keciduk. Kenapa? Karena bergaul sama orang yang tidak baik. Alam tara jaldal hakira muqabila lamma sara jaldal mushaf. Kata ulama, ibaratnya digambarin, lihat kerdus atau kulit cover sebuah buku. Kerdus Pak, ini kalau sudah selesai makanannya kita injak-injak kan? Injak-injak, kita kiloin. Sampul kerdus yang di dalamnya sesuatu yang gak manfaat, kita injak-injak, gak ada kemuliaan. Tapi kalau kerdus tersebut di dalamnya ada Al-Quran, berani gak kita injak? Kenapa? Ada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerdus menjadi mulia karena apa? Karena Al-Quran. Maka dalam istilah ilmu nahwu itu mudhaf ilaih mulia karena mudhaf. Mudhaf ilaih mulia karena mudhaf. Ibnul Ustad, anaknya Ustad, siapa yang mulia? Ustadnya, bapaknya. Anaknya belum tentu. Kalau kagak ngikutin bapaknya, gak mulia. Kagak ngaji kayak bapaknya, kagak mulia. Ibnu Ustad, makanya mudhaf ilaih mulia karena mudhaf. Alam tara jaldal hakira muqabila lamma sara jaldal mushafi. Kita lihat Pak, kerdus yang hina, yang gak ada harganya, ya
paling sekilo berapa itu kerdus? Ya 1000 kali. Muqabbilan, kerdus tersebut dicium-ciumin sama kita. Lama sadaqat dari Safi, tatkala kerdus tersebut menjadi bingkisan di dalam Al-Quran, menjadi cover dalam Al-Quran, maka kerdus tersebut menjadi mulia gara-gara dekat sama Al-Quran. Lalu bagaimana dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Quran Pak bisa menjadi kitab yang paling mulia karena turunnya sama Nabi Muhammad. Kita umat nih yang kadang-kadang memang naik turun imannya, kita dianggap mulia dan dimuliakan oleh Allah karena Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sesuatu apapun yang bersandar dengan Nabi Muhammad dia akan jadi mulia. Makanya kita bersyukur digolongkan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham itu pernah mengatakan di dalam kitab Bahjatul Wasail, karya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, mengatakan kalau kita di pagi hari hendaknya kita bersyukur atas 4 hal. Kalau kita di pagi hari ini bangun tidur habis baca doa itu, kita tambahin doa. Kita bersyukur sama Allah. Kenapa kita mesti banyak bersyukur sih Pak? Emang Allah udah bilang wa qalilun min ibadiyah, sangat sedikit hambaku yang paling beriman. Makanya kita minta agar kita tergolong orang-orang yang sedikit tersebut. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Doanya yang pertama, pegang dadanya, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Segala puji bagi Allah yang menerangkan hatiku dengan cahaya petunjuk. Wa ja'alani minal mu'minin, dan masih menjadikan aku orang-orang yang beriman. Masih diberikan iman Islam. Iman Islam paling berharga, Allah berni'am, paling tingginya kenikmatan iman dan Islam. Kita mau umur panjang 100 tahun mati gak bawa iman gimana? Mau ahli sujud ternyata finishnya gak bawa iman gimana? Makanya kalau orang-orang dulu tuh baca ratib, ketika kalimat Allah biha Allah bihusnul khatimah pada nangis Pak. Ini pada main handphone. Allah biha dia kopi. Ada dia memang merosot zaman sekarang. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu dan orang soleh. Yang kedua kata Syekh Ibrahim bin Adham, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Kita enggak minta dilahirin jadi umat Nabi Muhammad. Kita enggak minta Pak, tapi Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Pernah enggak kita syukuri dalam sehari Allah alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad. Bahkan para nabi dan rasul berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak minta, mereka berdoa. Mereka berdoa biar dijadikan umat Nabi Muhammad karena namanya begitu agung di langit sampai meminta sama Allah, siapa ini Ahmad nih? Jadikan ana ya Rabb sebagai umatnya Ahmad. Nah diijabah Pak. Kita enggak minta diijabah. Nah ini alhamdulillah kita syukuri Pak, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatul marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Yang ketiga kata Syekh Ibrahim bin Adham, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan orang lain. Alhamdulillah. Bis bangun tidur, kita rezeki kita cari sendiri, kita enggak minta-minta sama orang, enggak ngemis sama orang. Alhamdulillah, biar kata kita makan pakai nasi, pakai telur. Alhamdulillah. Dan pakai tempe, enggak minta kita sama orang, enggak ngemis sama orang kita. Mesti punya iffah, mesti punya izzah di diri kita, jangan sampai minta-minta. Apalagi buat diri kita aib. Tapi kalau buat pembangunan masjid, pembangunan mushola pesantren itu azim mulia. Kalau kita buat pembangunan pesantren, pembangunan masjid itu mulia. Buat perayaan Maulid kita kirim proposal itu mulia. Tapi kalau kita mau minta buat diri kita pribadi itu aib. Suatu kehinaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam harus ada iffah, biar kata enggak. Maka lihat Nabi Muhammad SAW sampai 3 hari diganjelin sampai batu enggak makan. Pak kita enggak ada apa-apa ini. Baru sehari enggak makannya gelisah banget kan benar. Nah yang terakhir kata Syekh Ibrahim bin Adham,
gitu ya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Ini Pak nikmat yang kita nggak sadar. Segala puji bagi Allah yang telah menutup aib-aibku. Kita nggak sadar tiap hari ditutupin aibnya, nggak dibikin viral sama Allah. Kalau dibikin viral maksiat kita dari muda sampai sekarang gimana tuh? Malu gak kita? Malu, orang gak mau berteman sama kita. Tahu siapanya kita. Makanya kita bersyukur segala puji bagi Allah yang menutup segala aib kekurangan kita. Maka mudah-mudahan di kuliah Syukur Rabu ini Allah berikan taufik kepada orang yang selalu bersyukur kepada Allah